Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberi rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas dan belajar tentang fotosintesis dari tumbuhan, ya. Sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang merupakan yang sangat ajaib sekali kalau kita lihat, kita pelajari, ya. Ini adalah mukjizat yang ada pada tumbuhan. Kalau kita lihat, ya, bagaimana proses fotosintesis ini berupa cahaya, kemudian bahan dasarnya berupa unsur hara, dan diciptakan sesuatu yang sangat amat berguna bagi umat manusia, terutama makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, fotosintesis ini adalah proses yang terjadi pada tumbuhan atau mikroorganisme yang berklorofil lainnya, ya, termasuk mikroorganisme yang punya klorofil, ya, yang mengubah energi radiasi matahari menjadi energi kimia. Jadi energi matahari sampai ke tumbuhan dirubah menjadi energi kimia dalam bentuk senyawa-senyawa kimia, terutama karbohidrat. Nah, karbohidrat inilah yang akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup ataupun manusia, hewan ataupun yang lain, ya, sehingga didapatkan suatu energi untuk beraktivitas. Di dalam proses fotosintesis ini diperlukan gas CO2, gas karbon dioksida, dan air diubah menjadi karbohidrat sederhana dan gas oksigen yang bisa kita manfaatkan, ya. Kita bisa bernafas dengan adanya oksigen ini, sehingga kehidupan itu tetap berjalan dengan baik, ya. Gas oksigen ini yang terbentuk kemudian dilepaskan ke atmosfer melalui proses metabolisme. Karbohidrat sederhana itu diubah menjadi senyawa penyusun sel seperti karbohidrat struktural, protein, asam nukleat, lemak, dan senyawa-senyawa lainnya. Nah, senyawa-senyawa organik ini selanjutnya dipergunakan untuk membentuk sel, jaringan, dan organ-organ yang baru. Demikian terus berlanjut, berproses, ya, sehingga kehidupan di bumi ini berjalan dengan baik dengan saling memanfaatkan, ya. Nah, proses fotosintesis dibagi dalam dua fase tentunya, ya. Yang fase pertama disebut fase cahaya, yaitu fase yang membutuhkan energi radiasi, jadi termasuk proses fotofisiologi. Kemudian fase yang kedua disebut fase gelap, yang tidak membutuhkan energi radiasi. Fase ini disebut fase asimilasi atau fiksasi karbon dioksida atau CO2. Nah, asimilasi CO2 ini terjadi dalam siklus Calvin atau siklus C3 dan dapat pula terjadi pada siklus C4. Nah, ini beberapa contoh tanaman, ya, fotosintesis C3 dan C4 dan CAM, ya, fotosintesis ini tanamannya, ya, prosesnya yang terjadi. Ini C3 ini biasa terjadi pada rice, ya. Kemudian yang untuk C4 ini terjadi pada maize, dan yang CAM ini terjadi pada pineapples, ya. Nah, ini semua menunjukkan betapa sesuatu yang luar biasa terjadi sampai didapatkan bulir padi, sampai didapatkan jagung, sampai kita dapatkan buah nanas yang sangat segar manis bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan untuk semuanya untuk kebutuhan manusia. Kalau dilihat dari prosesnya, ada sesuatu yang luar biasa, ya, proses fotosintesis ini ada perubahan, ya,
fisika, kimia, semuanya ada di situ, biokimia masuk di situ. Prosesnya sangat kompleks dan luar biasa, boleh kita katakan subhanallah terhadap proses hal ini ya. Jadi biasanya berproses secara berkesinambungan sampai dihasilkan suatu produk yang dikenal dengan karbohidrat sederhana. Nah, fotosintesis merupakan proses fisiko-kimia di mana energi cahaya yang diterima dari sinar matahari digunakan untuk mensintesis senyawa organik, bentuk yang stabil dari senyawa anorganik ya. Jadi misalnya sinar matahari dibantu dia masuk ke dalam daun ya, nanti memproses beberapa bahan dasar yang diambil oleh akar tumbuhan, kemudian diproses ya dari sesuatu yang misalnya ini ya 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6. Jadi proses ini bergantung pada suatu set kompleks mol-mol protein yang terdapat dalam kloroplas melalui satu seri reaksi perubahan, pemindahan energi, dan merupakan energi cahaya menjadi bentuk senyawa yang stabil. Kalau Anda lihat energi cahaya itu sangat amat kita butuhkan di dalam proses. Coba bayangkan kalau misalnya terjadi gelap terus ya, tidak ada perpindahan siang dan malam, itu akan menjadi masalah di dalam proses kehidupan di bumi ini. Melalui waktu yang panjang dan banyak penelitian, maka didapatkanlah ringkasan reaksi ya. Kita sederhanakan reaksinya seperti di bawah ini ya, seperti yang tadi sudah disebutkan 6 CO2 ditambah 6H2O air ya, karbon dioksida ditambah 6 molekul air didapatkan C6H12O6. Maka setelah itu dikeluarkanlah 6O2 atau oksigen yang bisa kita terima, kita manfaatkan untuk bernafas. Nah, apa fotoreseptor cahaya? Nah, atau fotoreseptor cahaya itu atau pigmen. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Terbukti bahwa kloroplas yang terisolasi mampu melakukan fotosintesis secara lengkap dia. Tidak semua sel mengandung kloroplas, hanya di dalam sel mesofil dan sel penutup stoma, epidermis batang muda ya, yang masih muda batangnya itu masih ada klorofil atau kloroplas. Sel sub epidermal kelopak bunga dan buah yang muda itu masih terjadi proses fotosintesis ya, karena dia masih bisa menerima cahaya atau sebagai fotoreseptor cahaya. Nah, kloroplas terbungkus oleh sistem membran lengkap yang sifatnya differential permeable. Di dalam cairan kloroplas disebut matriks ya, terdapat lembaran-lembaran rangkap pula yaitu tilakoid. Tilakoid ini membentuk semacam cakram membatasi lumen tilakoid. Cakram-cakram ini bertumpuk-tumpuk untuk membentuk granum nantinya. Ini ya. Jadi membran tilakoid yang menghubungkan grana dinamakan lamella stroma. Nah, reaksi cahaya, penangkapan cahaya, energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia berlangsung di grana. Kemudian terjadi juga fiksasi karbon dioksida berlangsung di stroma. Nah, di dalam kloroplas terdapat pigmen-pigmen yang diperlukan dalam fotosintesis dan enzim-enzim yang diperlukan pada reaksi kimia fotosintesis, sehingga di dalam proses metabolisme tersebut ya, maka didapatkan nantinya ya seperti produk yang biasa kita manfaatkan oleh kita semua ya, dalam bentuk karbohidrat ataupun gula-gula sederhana yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Sementara pada tumbuhan didapatkan bermacam-macam pigmen yang berperanan menyerap energi cahaya.
Pigmen fotosintesis terdapat dalam kloroplas yang terdiri dari klorofil A, ada kategori B juga, ada C juga, dan D. Ada karotenoid ya, ada xanthofil dan bakterioklorofil pada bakteri. Nah, pigmen ini menyerap warna atau gelombang-gelombang cahaya yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan yang dibutuhkan. Masing-masing menyerap maksimum pada gelombang cahaya tertentu. Sementara pigmen umumnya mempunyai penyerapan maksimum pada gel cahaya pendek dan juga pada gelombang cahaya panjang ya. Selain klorofil, di dalam kloroplas juga terdapat karotenoid yang merupakan derivat likopen ya. Karotenoid sendiri yang paling banyak dijumpai adalah xanthofil dan karotin. Fungsi karotenoid ini adalah melindungi klorofil dari fotooksidasi pada penyinaran yang terlalu kuat ya. Sementara untuk membantu klorofil menangkap dan mentransfer energi cahaya, itu adalah fungsi. Jadi ya, fungsi karotenoid itu ada dua: melindungi klorofil dari fotooksidasi dan membantu klorofil menangkap dan mentransfer energi cahaya ya. Jadi di satu sisi melindungi, di satu sisi membantu untuk menangkap dan mentransfer energi cahaya tersebut. Oke, sementara komponen-komponen penyusun fotosintesis ya, kita akan bahas. Pada proses fotosintesis bekerja 4 komponen fotosistem yang terdapat pada membran dalam kloroplas, terdiri dari fotosistem 2, kompleks sitokrom B dan F. Fotosistem 1 dan enzim ATPase ya. Melalui komponen-komponen inilah terjadi sistem aliran ataupun pemindahan elektron terjadi. Nah, reaksi ya, kita kenal ada reaksi gelap ya, fiksasi karbon dioksida ataupun siklus Calvin, di mana fiksasi karbon dioksida ini atau CO2 terjadi dalam stroma. Proses ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu pertama terjadi proses karboksilasi ini ya, peristiwa karboksilasi dilanjutkan dengan reduksi tahap akhir, ini terjadi regenerasi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi terjadi proses karboksilasi, ini ada CO2 ya, kemudian ditambah H2O, start of cycle ya, ini siklus dari dimulai ya, kemudian ada di reboluse 15 bifosfat, kemudian ini dari ATP dilepaskan menjadi energinya dilepaskan menjadi ADP, ini terjadi proses regeneration. Kemudian ini 3 fosfoglisera, ini dilepaskan juga ATP, ada NADPH, dan ini pengurangan ya, terjadi reduction, maka ini ke posisi glyceraldehyde 3 fosfat, maka nantinya didapatkan sukrosa atau starch ya, yang gula-gula sederhana, termasuk ada sukrosa di situ. Ada perbandingan beberapa tumbuhan C3 tadi ya, ini terutama di beberapa ini ya, ada beberapa hal yang dibandingkan di sini. Tanaman atau tumbuhan C3 dan tumbuhan C4 ya, seperti tergambar di sebelumnya ya. Misalnya tumbuhan C3 itu bisa kita lihat gambarannya, misalnya padi-padian ya. Tumbuhan C4 itu kalau kita lihat itu seperti jagung misalnya. Nah, anatomi daunnya seperti apa? Ini biasa. Untuk tumbuhan C4 itu crunch ya. Kemudian kloroplasnya itu pada mesofil, kemudian ini pada C4 itu mesofil dan seludang. Nah, untuk pengikatan karbon dioksida atmosfer
itu terjadi pada sel mesofil, sama juga tanaman atau tumbuhan C4 itu pada mesofil juga. Nah, sedangkan siklus Calvin atau fiksasi karbon dioksida itu terjadi untuk tumbuhan C3 itu pada mesofil, sementara tumbuhan C4 itu pada sel seludangnya. Nah, untuk foto respirasinya itu tumbuhan C3 itu positif. Nah, untuk tumbuhan C4 itu negatif atau sangat tertekan dia. Sementara titik kompensasi ya ini bisa sekitar 20 sampai 100. Kalau untuk tumbuhan C4 itu 0 sampai 5. Nah, suhu optimum untuk fotosintesis ini ada untuk tanaman C3 20 sampai 25, sementara C4 itu 30 sampai 45. Kemudian rubisco juga 20 sampai 25. Kalau untuk tumbuhan C4 ini tidak ada. PEP Ase ya. Jadi untuk tanaman atau tumbuhan C3 tidak ada, untuk tumbuhan C4 30 sampai 35. Sementara rasio transpirasi yang terjadi pada tumbuhan C3 itu sekitar 400 sampai 500. Kemudian untuk tumbuhan C4 itu 200 sampai 350. Nah, jenuh cahaya ya, ini untuk tanaman atau tumbuhan C3 400 sampai 500, kemudian tumbuhan C4 itu tidak jenuh. Nah, kita akan bahas juga tentang apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ya, seperti halnya proses metabolisme yang lain. Fotosintesis itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya di alam, fotosintesis itu dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dalam. Sulit dipisahkan secara tegas ya antara faktor luar dan dalam ini. Nah, analisis hanya dengan cara seksama dapat mengetahui faktor-faktor masing-masing sesuai dengan hukum Blackman, misalnya prinsip faktor pembatas. Maka kecepatan fotosintesis itu ditentukan oleh faktor-faktor yang berada dalam keadaan minimum. Jadi kondisi minimum atau faktor pembatas itulah yang membatasi terjadinya fotosintesis tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi pada dasarnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor dalam ya, yang terdiri dari misalnya kandungan klorofil, karena pigmen ini langsung berperan dalam penangkapan energi radiasi sinar matahari atau sinar yang lain dan mengubahnya menjadi energi kimia, maka jumlahnya akan menentukan kecepatan fotosintesis ya. Jadi itu kandungan klorofil ini sangat menentukan terjadinya proses kecepatan terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua adalah morfologi daun, termasuk di dalamnya kerapatan tulang daun ya, permukaan daun, apakah dia mengkilat atau tidak, bisa memantulkan sinar, apakah sinar leluasa bisa masuk atau sampai kepada daun tersebut. Itu juga menjadi faktor dari dalam ya. Kemudian anatomi daun, misalnya struktur anatomi mempengaruhi fotosintesis secara tidak langsung karena mempengaruhi kecepatan diduksi karbon dioksida dan lewatnya cahaya pada mesofilnya. Ini adalah kalau kita lihat beberapa struktur anatomi dari daun ya, yang memungkinkan, yang mempengaruhi terjadinya faktor dari dalam tersebut. Nah, berikutnya yang ini adalah faktor protoplasma, suatu tumbuhan yang dipindahkan dari gelap ke terang tidak segera mampu mengadakan fotosintesis ya. Misalnya kita memindahkan ya, sebagai contoh tanaman dari yang posisi gelap ke posisi terang, itu tidak langsung serta-merta dia bisa melaksanakan proses fotosintesis. Perlu waktu untuk persiapan ya. Faktor ini tidak jelas, mungkin untuk sintesis enzim-enzim yang diperlukan di dalam proses tersebut yang berperan pada tahap-tahap fotosintesis. Yang berikutnya adalah akumulasi fotosintat ya. Bila translokasi fotosintesis dari daun terhambat, misalnya defisiensi B ya, maka akan terjadi penimbunan glukos
dalam kloroplas. Kandungan glukos yang tinggi ini memberikan feedback, akan menghambat nantinya reaksi fotosintesis tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang lazim. Jadi kalau misalnya terjadi penumpukan glukosa yang tinggi, itu akan membuat feedback ke terjadinya reaksi fotosintesis tersebut. Nah, sementara berikutnya, selain faktor dari dalam, juga ada faktor dari luar. Yang pertama, faktor cahaya. Pengaruhnya lewat intensitas cahaya, kualitasnya, lama penyinaran, besarnya pantulan, dan seterusnya ya. Nah, secara tidak langsung mempengaruhi membuka menutupnya stomata, sehingga mempengaruhi difusi karbon dioksida untuk fotosintesis. Di lapangan kita bisa lihat bagaimana faktor cahaya ini bisa menjadi penghambat ataupun pemicu, ataupun bisa digunakan sebagai strategi, misalnya membuat mulsa supaya tanaman ataupun gulma itu tidak hidup, ataupun kita lihat beberapa tanaman itu ya tahan naungan atau tahan shading. Ada juga tanaman yang tidak tahan terhadap naungan, dia butuh pencahayaan, kemudian lama penyinaran. Misalnya, kenapa misalnya kita di Indonesia kedelai dan gandum tidak bisa berkembang secara optimal? Nah, ini kaitannya dengan intensitas cahaya dan lama penyinaran yang diperlukan oleh gandum dan kedelai tersebut. Nah, pada dasarnya sampai intensitas tertentu, kenaikan intensitas akan menaikkan kecepatan fotosintesis. Penurunan fotosintesis pada intensitas tinggi sebagai akibat adanya fotooksidasi klorofil dan kerusakan enzim. Yang berikutnya adalah temperatur, di mana temperatur optimal di sekitar 35 derajat Celcius, dan pada tumbuhan C4 ya lebih tinggi, sehingga cocok untuk di daerah tropika yang mempunyai kecenderungan suhunya ya bisa mencapai di atas 35 derajat Celcius. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini tentang fotosintesis yang luar biasa, sesuai itu proses yang sangat ajaib ya, mukjizat sekali, dengan berbagai macam bahan sederhana bisa diproses dan menghasilkan gula-gula sederhana, menghasilkan karbohidrat sederhana yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup secara luas ya. Selama kita menjadi makhluk atau menjadi manusia, kita masih membutuhkan sumber energi yang sering kita sebut sebagai karbohidrat ya. Demikian ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.